يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع يا
صلاة الله وعلى آله الكرام وصحبه والتابعين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام التوسل والمنظور وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن شيخنا معلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wasyurito ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع على نبيه وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وشرط فيهما الخطبتين إسماع 40. Disyaratkan pada kedua khutbah itu
khatib memperdengarkan rukun-rukunnya kepada 40 orang. Jadi khatib di saat ia menyampaikan khutbah dari kelima rukun itu, seperti membaca alhamdulillah, membaca sholawat Nabi, wasiat taqwa ittaqullaha, membaca ayat Quran, satu ayat Quran, serta membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat, itu disyaratkan harus memperdengarkan kepada 40 orang. Jadi nggak bisa pelan suaranya, harus jelas. Dia harus jelas. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim, ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Nah, itu harus didengarin. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Qur'anil Majid, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, itu 5 rukun ini harus terucap dengan bahasa Arab sampai didengar oleh orang yang 40. Kalau dia bacanya pelan, alhamdulillah, nah, itu nggak dengar. Harus dikerasin. Aitis atin wasalasina siwahu. Yang dimaksud 40 ini 39 orang selain imam. Jadi kalau jumlah jamaahnya cuma 40, maka yang ke-40 itu berikut imam. Si khatib sebagai pelengkap ke-40 harus memperdengarkan isi rukun khutbahnya kepada jamaah yang berjumlah 39 orang. Kalau pas jumlahnya. Tapi kalau lebih, ya setidaknya di antara sekian banyaknya orang yang ahli Jumat harus benar-benar mendengar apa yang disampaikan si khatib. Mimman tan'aqidu bihimul jum'atu, dari orang-orang yang jadi dengan sebab mereka oleh Jumatnya. Jadi yang 40 itu orang-orang yang ahli Jumat harus sampai. Kalau yang 40 ada yang tidur, ada jadi. Ya. Al-arkana, rukun-rukunnya. La jami'al khutbati, tidak semua isi khutbah. Isi khutbah mah enggak harus semuanya tersampaikan secara penuh kepada jamaah. Ya, kepada jamaah enggak harus tersampaikan secara penuh.
Jadi rukun-rukunnya aja yang dapat tersampaikan. Qala syekhuna, berkata guru kami, la tajibul jum'atu ala arba'ina ba'duhum asammu. Berkata guru kami, tidak wajib Jumat atas 40 orang yang sebagiannya tuli. Orang Jumatnya ada 40. 10 ada yang budek, kagak jadi. Jumlah jamaah ada 100 dah. Jumlah jamaah ada 100. 30 pendatang masih 1. Karena 70 ahli Jumat. 70 ahli Jumat. Tapi sayang 40-nya 40-nya budek. 40-nya budak, udah akil-akil semua. Agak dengar asal dikasih tahu, agak dengar semua. Itu Jumatnya nggak jadi. Udah sholat zuhur aja dah. Cuma pada tulis semua. Jadi harus dengar. Karena khatib akan menyampaikan isi rukunya kepada 40 orang. Makanya kalau ada yang 40 itu tidur, nah sama aja kayak orang budek. Ya orang tidur mana denger. Karena orang tidur mana denger. Nah yang 40 itu jangan sampai dia tidur. Ya. Jadi upayakan orang-orang yang ahlu Jumat itu jangan sampai tidur dia. Tuh. Wala tasihu ma'a wujudi laghatin yamna'u sima'a ruknil khutbati 'alal mu'tamadi fihima. Tidak sah khutbah atau Jumat serta adanya suara yang bising yang mencegah mendengar rukun khutbah menurut pendapat yang muktamad. Lagi khutbah Jumat ya, ada suara yang bising, suara motor kah, mobil kah, ya. Sehingga suara khatib nggak kedengeran, itu nggak sah. Makanya hati-hati, masjid pinggir mobil, pinggir jalan, ya, mobil berlalu lalang, harus hati-hati. Speakernya minimal biar cakepan. Jangan khotib udah maksain, udah keras-keras, speaker masih mendem aja. Ya, nah, ini gimana ini? Ya, si khotib udah maksain, speaker masih mendem aja. Nah, minimal kalau udah kondisinya di pinggir jalan, suara bising banyak, itu pengaruh. Lain kalau di kampung, ya nggak ada suara motor, nggak ada suara ini, emang jalanan tanah semua. Ya, mobil juga kagak. Nah itu lain.
Tapi kalau di daerah perkotaan minimal speaker harus bagus, terdengar jelas suaranya. Tuh. Jadi kalau ada suara-suara bising yang mengganggu, nggak dengar itu khotib baca apa ya. Nah, yang lebih parah lagi, pas lagi khotib mati lampu. Lagi baca khutbah mati lampu. Udah gitu khotibnya aki-aki. Aduh, musibah dah. Khotibnya aki-aki, mati lampu. Alhamdulillah. Bacanya begitu. Harusnya bacanya lantang. Alhamdulillah. Dikasih. Dia bacanya pelan. Mati lampu. Ya udah dah. Cuma dah. Ini bakalan iadah. Kalau begini. Wajib tuh. Hati-hati tuh. Kalau kita sholat jam Jumat. Kalau kondisi lagi mati lampu. Dan tidak terdengar itu suara isi khotib. Si khotib. Jumatnya bisa bermasalah. Kenapa? Karena yang jelas isi khutbah itu belum tersampaikan secara full rukun-rukunnya kepada 40 orang. Tapi kalau suaranya lantang, bisa jadi yang barisan depan ini 40 orang ahli Jumat semua. Nah, itu nggak jadi masalah. Hah? Ditunda. Ya, dari awal lagi putus mualat. Iya. Nah, itu pengurus di satu masjid yang harus benar-benar biar bisa memahami satu hukum. Bila mana kondisi lagi khutbah suara tidak terdengar, ya, harus benar-benar bisa dipahami. Terutama lagi si khotib. Kalau khotib benar-benar ngerti, paham aturan di dalam berkhutbah, manakala suaranya tidak sampai terdengar oleh jamaah, nah, itu harus diperhatikan. Ya. Ya, nggak harus genset. Pakai speaker yang itu aja tuh, yang kecil. Atau minimal wireless speaker cadangan. Jadi manakala terjadi mati lampu, lagi khutbah, nah, masih bisa terdengar. Harus cadangan yang pakai baterai, simpen. Daripada beli genset puluhan juta. Wa in khalafa fihi jam'un katsiruna, meskipun menyalahi sekelompok ulama yang banyak dalam masalah ini, mendengarkan secara kuat, walaupun ada juga sekelompok ulama menganggap tidak diharuskan sampai mengeluarkan suaranya hingga lantang dan didengar oleh 40. Ada juga pendapat yang mengatakan begitu.
falam yashtaritu illal hudura faqat. Para ulama itu tidak mensyaratkan harus mendengar. Jamaah yang 40 ulama tidak mensyaratkan mendengar illal hudura faqat, kecuali hadir saja. Itu ada lagi pendapat. Jadi jamaah enggak kudu dengar suaranya si khatib ketika membacakan khutbah. Yang penting asal dia hadir jadi dah. Jadi sebagian ulama tidak mensyaratkan harus dengar. Enggak disyaratin. Wa alaihi yadullu kalamu syaikhaini fi ba'dil mawadi'i. Atas dasar cukup disyaratkan hadir saja menunjukkan perkataan syaikhain, perkataan Imam Nawawi dan Rafi'i pada sebagian beberapa tempat. Jadi Imam Nawawi pun berpandangan sama seperti itu. Yang penting cukup hadir aja. Enggak kudu jamaah itu harus dengar rukun khutbah. Enggak harus. Cukup hadir. Itu pendapat lain lagi. Jadi masih ada tolerir. Andai kata mati lampu nggak kedengaran, itu masih ada tolerir. Sebagian ada ulama yang menganggap tidak disyaratkan harus dengar 40 itu. Yang penting dia hadir, dah. Masih bisa ditolerir. Wala yushtaratu kaunuhum bimahallis salati. Tidak disyaratkan keberadaan mereka jamaah itu bimahallis salati, di tempat salat. Enggak disyaratkan yang 40 itu berada di tempat salat. Apa tempat salat? Dalam masjid. Ya. Yang di dalam masjid bukan 40 ahli Jumat. Tamu semua pendatang. Ya. Yang ahli Jumatnya mentang-mentang rumahnya dekat, nggak ketinggalan masuk. Oh ya, ntar aja dekat ini. Nggak tahunya jamaah ada luar pada datang semua. Penuh tuh masjid. Yang terisi oleh jamaah dari luar. Penduduk situ gimana? Malah di emperan, di jalanan. Lalu tuan rumah sembahyang di jalanan. Tuh, ya. Kenapa? Ketinggalan. Gitu, ketinggalan. Memang tidak disyaratkan harus di dalam masjid. Yang dia mau berada di luar masjid, di jalanan, nggak jadi masalah. Nggak harus. Jadi yang 40 nggak harus di dalam masjid. Apakah jumlah doanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat atau ada doa yang lain? Ya minimal itu. Minimal itu. Mau ditambahin lagi? Nggak apa-apa. Ya ada.
Allahumma arhamil muslimin. Intinya doa-doa yang terkait dengan akhirat. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Itu. Ya. Jadi begitu. Walaupun dia mendengar, ini kita kembali pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa si khotib wajib memperdengarkan 40 orang tersebut dari rukun-rukunnya dan si jamaah harus dengar. Itu pendapat yang pertama mengatakan 40 harus dengar. Ya. Nah, nggak disyaratkan yang 40 dengar itu di dalam, di luar juga nggak masalah, asalkan dia dengar. Wala fahmuhum lima yasma'unahu. Tidak disyaratkan juga mengerti apa yang mereka dengar. Nggak disyaratin si makmum itu harus paham apa yang disampaikan khotib. Khotibnya pakai bahasa Arab, kagak ngerti, ya nggak apa-apa, nggak disyaratin. Itu ya nggak disyaratin. Ya. Apa ada lagi khotibnya pakai bahasa Sunda, maka nggak ngerti itu, ya nggak ngerti. Kalau Jawa masih mending, masih pakai bahasa Indonesia juga. Tapi kalau di daerah Sunda biasanya pakai Sunda juga. Wa syurita fihima arabiyatun, disyaratkan dengan bahasa Arab. Jadi penyampaiannya harus dengan bahasa Arab. Khutbahnya pakai bahasa Arab. Apanya? Rukun-rukunnya. Jadi penyampaian rukun-rukun khutbah itu harus disampaikan dengan bahasa Arab. Bukan secara utuh penyampaiannya dengan bahasa Arab, bukan. Ya. Jadi cukup rukun-rukunnya aja yang harus bahasa Arab. Kalau isi khutbahnya boleh pakai Melayu. Ya. Ya nggak boleh. Jadi yang harus pakai bahasa Arab rukun-rukunnya. Isi khutbahnya selain Arab nggak apa-apa. Jadi yang harus bahasa Arab rukun-rukunnya. Nah, isinya bebas. Littiba'i salafi wal khalafi, karena mengikuti ulama salaf dan khalaf. Ulama-ulama juga gitu pakai bahasa Arab rukun-rukunnya. Wa faidatuha bil arabiyati ma'a adami ma'rifatihim laha al ilmu bil wa'zi fil jumlati. Faedahnya dengan bahasa Arab serta tidak tahunya mereka bagi bahasa Arab adalah ilmu mengetahui dinasihatkan secara umum. Jadi faedahnya
ketika khatib menyampaikan isi khutbahnya, rukun terutamanya dengan bahasa Arab. Tuh ya. Apa faedahnya? Kan nggak ngerti. Oh, faedahnya adalah walaupun mereka tidak paham dengan bahasa Arab, tapi setidaknya mereka tahu lagi dinasehatin. Tuh. Jadi dia tahu tuh lagi dinasehatin secara umum. Ngerti gak? Itu isi khutbahnya apa? Pakai bahasa Arab? Udah ngerti. Tapi tahu lagi apa? Lagi dinasehatin. Kita lagi dinasehatin sama khatib. Isi nasihatnya apa? Bahasa Arab. Benar, isi nasihat bahasa Arab. Tentang apa nasihatnya? Belum nanya. Intinya gitu. Kenapa kok pakai bahasa Arab? Ntar itu jamaah ngerti gak? Ya jamaah gak harus ngerti. Yang penting dia tahu lagi dinasihatin. Itu. Makanya jamaahnya itu benar-benar hadir ke sini, perhatiin lagi dan dinasihatin. Jangan ngobrol, jangan macam-macam. Wa illam yumkin ta'allumuha bil arabiyyati qabla diqil waqti khataba minhum wahidun bilisanihim. Kalau tidak memungkinkan untuk belajar bahasa Arab sebelum sempit waktunya, maka berkhutbah di antara mereka salah satunya dengan bahasa mereka. Kalau jamaahnya nggak ngerti bahasa Arab, meskipun nggak ngerti bahasa Arab, jadi jika tidak mungkin dan jamaahnya itu belum sempat belajar bahasa Arab, belum sempat, ya, nah, boleh si khatib membawanya dengan bahasa mereka jamaah. Jadi kalau masih sempat belajar bahasa Arab, minimal isi-isinya aja. Nah, udah belajar. Tuh, ya. Isinya tuh. Isi khutbah, isi rukunya alhamdulillah, segala puji. Tuh, tahu. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Allah berselawat. Ya. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, walaupun sedikit tahu. Ya, nah tuh. Kalau nggak tahu, untuk belajarnya nggak sempet. Ya. Baru mulai buka ya, Jumat di satu masjid. Baru mulai buka Jumat di satu masjid. Jamaahnya ya, belum pada ngerti bahasa Arab. Boleh penyampaiannya dengan bahasa yang ada di lingkungan itu. Karena belum sempat belajar. Tapi karena sudah tahu, harus belajar. Wa in amkana ta'allumuha, jika memungkinkan untuk belajar bahasa Arab
wajaba kullun alal kifayati, maka semuanya wajib disampaikan dengan bahasa Arab, fardu kifayah. Jadi kalau memungkinkan untuk belajar, maka wajib fardu kifayah belajar bahasa Arab. Yang wajib bahasa Arab ya belajarnya. Jadi kalau tidak mungkin dengan bisa belajar, ya sudah khutbah dengan bahasa mereka. Tapi kalau sudah memungkinkan belajar, maka wajib belajar. Belajar bahasa Arab. Ya, itu fardu kifayah. Harus ngerti bahasa Arab. Jangan sampai nggak paham, nggak ngerti bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab itu nggak kudu bisa ngomong Arab, ya, nggak harus. Yang penting orang mengucapkan dengan bahasa Arab, dia ngerti. Ya, dia ngerti. Oh, ngomong ini artinya ini. Oh, dia sudah biasa menerjemahkan bahasa Arab. Nah, itu. Wa qiyamu qadirin alaih, syaratnya lagi berdiri khatib yang mampu. Kalau khutbah si khatib syaratnya berdiri, jangan duduk. Kalau salat duduk boleh jadi imam, tapi kalau khatib nggak boleh duduk. Nggak boleh duduk, harus berdiri. Wa tuhrun min hadasin akbara wa asghara, suci dari hadas besar dan kecil. Syaratnya lagi suci, hadas besar dan kecil. Si khatib harus suci, nggak boleh batal. Kalau batal dia ngambil wudhu lagi.
baik dari hadas kecil ataupun besar. Wa an najisin ghairi ma'fuwin an, dari najis yang tidak dimaaf. Dia harus suci, nggak boleh najis. Kalau enggak, jadi kalau khatib sudah batal, nanti dia memulainya di mana awal itu berhentinya. Di awalnya itu, awalnya berhenti. Fi saubihi wa badanihi wa makani, di baju, badan dan tempatnya harus suci. Bajunya, ya, tempatnya, badannya, tangannya harus suci. Kalau tempatnya nggak suci nggak boleh. Ya. Tempat khotibnya tai cicak mulu, nah, nggak dibersihin. Khotib naik, tai cicak mulu ini. Oh ya, apalagi tai tikus, ya, tai tikus mulu. Nah itu harus hati-hati tuh. Si khotib harus bersihin. Wasatrun lil aurati, syaratnya lagi nutup aurat. Harus nutup aurat, nggak boleh terbuka auratnya, nggak boleh bolong bajunya, antara pusar dan lutut nggak boleh bolong. Wa syurita julusun bainahuma bituma'ninatin fihi, disyaratkan lagi duduk di antara keduanya dengan tumakninah. Jadi syaratan lagi adalah harus duduk antara dua khutbah. Khatib harus duduk. Dengan satu tumakninah, diam sejenak. Wa sunnah an yakuna bi qadri surutil ikhlas. Sunnahnya khatib berdiam selama baca surah Al-Ikhlas, itu sunnahnya. Jadi diamnya itu lamanya baca surah Al-Ikhlas. Wa an yaqra'aha fi, dan dia baca Al-Ikhlas saat itu. Jadi ukuran si khatib itu lamanya duduk ya selama dia baca Al-Ikhlas. Kalau umumnya ada Bilal yang baca sholawat. Kalau untuk makmum itu saat berdiam di antara keduanya disurahkan itu jadi apa Ustaz? Bebas. Doa apa aja. Bagusnya doa tentang minta sehat. Karena yang Nabi anjurkan antara azan dan iqamah, maka bacalah Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah wal mu'afah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Antara azan dan iqamah dianjurkan baca doa untuk kesehatan.
Wa man khataba qa'idan li 'udhrin fa shalla bainahuma bi saktatin wujuban. Siapa yang khatib dalam keadaan duduk karena uzur. Khatib duduk, khatibnya enggak bisa berdiri, duduk. Fa shalla bainahuma bi saktatin wujuban. Maka nanti khatib harus memisahkan antara keduanya dengan diam secara wajib. Khatibnya nggak mampu berdiri, ya, nggak mampu berdiri, mampunya duduk, ya udah. Khatib lagi khutbah pakai duduk. Nanti bagaimana duduk antara dua khutbahnya? Diam sejenak, jangan beraktivitas yang lain. Wa fil jawahiri law lam yajlis husibata wahidatan fayajlisu wa ya'ti bisanisatin. Dalam kitab Al-Jawahir, seandainya khatib tidak duduk, maka kedua khutbah itu dianggap satu. Jadi kalau khatib enggak duduk, itu dua khutbah dianggap satu khutbah, masih kurang satu lagi. Faya jelisu, maka ia duduk. Wa ya'ti bisalisatin, dan mendatangkan dengan yang ketiga. Jadi itu ya. Kalau dia tidak bisa duduk, maka dia duduk. Kalau dia nggak bisa duduk, maka dua khutbah itu dianggap masih satu. Kalau khatib nggak duduk, walaupun si khatib orang kuat, tukang jalan, ya, alah pakai duduk segala, saya masih kuat belum lama. Walaupun cuman sebentaran khutbahnya, cuman 1,5 menit khutbahnya, langsung duduk. Tetap jangan duduk, jangan berdiri, harus duduk. Wawilaun, dan berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal liwatu fahadduhu kahadis zina al qaulis sahih. Adapun homo, hukumannya sama seperti hukuman zina menurut pendapat yang sahih. Ya, jadi kalau homo itu lesbi, dia berdosa sama kayak hukumannya orang zina, dicambuk juga. Wa fi qaulin yuqtalul fa'ilu wal maf'ulu bih. Dalam satu pendapat mengatakan
dibunuh orang yang homo dan yang dihomokannya. Malah dibilang dibunuh yang begitu. Semek-semekin aja, bikin rusak pemandangan. Ya. Waqad warada bihil hadisu, dan sungguh telah datang hadisnya. Wa fi ba'dil aqwali, dalam sebagian qaul, annahuma, bahwasanya keduanya yuhraqani bin nari. Keduanya dalam hadis, dalam qaul lain itu dikatakan dibakar di api neraka. Yang melakukan itu dibakar. Yuhraqani, dibakar. Binar, dengan api. Jadi ada pendapat mengatakan orang homo layak dibakar. Gaya-gaya itu, kalau dia melakukan hubungan itu, bakar. Jadi keduanya dibakar dengan api. Nas'alullahal afiyata min kulli baliyatin. Kami mohon kepada Allah akan afiat dan sehat dari segala bala. Wa amma ityanul bahimati fahuwa minal azaimi. Adapun mendatangi binatang, maka dia dari dosa-dosa besar. Kalau kawin sama binatang itu dosa besar. Ya. Kawin sama ambing, sama kuda, dosa besar. Wa fa'iluhum ma'unun, pelakunya dilaknat. Pelakunya dilaknat. Kama fil hadisil mutaqaddimi, sebagaimana dalam hadis yang lalu. Wa bil hadisil akhari, dan hadis yang lain. Jadi sudah jelas dalam hadis bahwa orang yang mendatangi binatang, maka jelas hadisnya. Man waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtuluha. Siapa yang meniduri binatang, bunuhlah orang itu, dan bunuh pula binatangnya. Orang kawin sama binatang, bunuh tuh orangnya. Binatang juga dibunuh. Kenapa? Karena ini sudah dilaknat. Orang kalau sudah dicap laknat, jangan dideketin, jauhin. Wa amal istimna'u bil yadi fa huwa qabihun mazmumun. Adapun melakukan istimna dengan tangan, beronani, itu merupakan perkara yang buruk lagi tercela. Kalau onani itu buruk, tercela. Wa fi afatun wa baliyatun kasiratun. Di dalamnya terdapat afat, kerusakan dan bala yang banyak. Jadi kalau melakukan onani seperti itu. Wa qad yubtala bihi ba'dun nasi, dan sungguh pernah sebagian orang-orang ada yang mendapatkan bala dari melakukan onani tersebut. Falyattaqi, hendaklah ia bertakwa. Wa yahzar, dan berhati-hatilah.
Jangan melakukan perbuatan seperti itu. Wa fi ba'dil ahadisi, dalam hadis lain lagi, la'anallahu man nakaha yadahu. Allah mengutuk orang yang kawin sama tangannya. Onani maksudnya. Allah mengutuk orang yang nikah dengan tangannya sendiri. Kecuali kalau tangan bininya boleh. Tangan sendiri haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahdakallahu ummatan kanu ya'basuna bi furujihim. Nabi bersabda, Allah telah membinasakan umat-umat yang bermain dengan kemaluannya. Tukang mainin kemaluannya. Kemaluannya dimain-mainin, diusap-usap, usap-usap. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya alimu ya khabir, tahhir qulubana minan nifaq, hasin furujana minal fawahish, wal tubina wal muslimin. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Tahu, sucikanlah hati kami dari kemunafikan. Meliharalah kemaluan kami dari kekejian, dan sayangilah kami dan orang-orang muslim. Itu penutup doanya. Semoga wa amal yadani wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min shururi anfusina. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.